Pasti nggak enak ya. Nah, misalnya ini kamu. Sedangkan teman sekelasmu ini banyak banget sekelas itu bully kamu. Terus cara nanggepinnya gimana? Cara nanggepinnya diemin aja. Yang pertama itu diemin aja. Jadi yang pertama itu kalian diemin aja. Kalian diem aja. Kalau masih dalam tahap mulut ke mulut, maksudnya kayak adu mulut gitu. Nah, terus yang kedua, ini kan kalau teman sekelas kalian ya, ini teman sekelas kalian, ini nggak mungkin 100% ini bully kalian. Pasti sebenarnya yang bully kalian itu cuma ada 1, 2, atau 4 orang aja. Jadi, yang harus kalian lakuin adalah kalian cari tahu siapa pembulinya. Misalnya namanya Syasha, Atara, sama Budiman, atau Caca, Cici, Coco, sama Nunu. Jadi kamu harus tahu dulu. Yang kedua, itu kamu harus tahu. Yang kedua itu kamu harus tahu motifnya dia itu apa, alasannya dia apa. Alasan dia ngebully kamu itu apa. Terus kalau kamu udah tahu alasannya, misalnya nggak suka karena kamu kebanyakan organisasi, misalnya karena kamu anak organisasi gitu ya. Nah, habis itu misalnya nggak suka soalnya bekal kamu itu makanannya lebih enak daripada punyanya dia. Itu bisa aja kamu dibully. Terus yang biasanya terjadi itu nilai kamu lebih bagus dari punyanya mereka. Terus kamu udah nyontekin cuma nilainya beda gitu. Terus yang selanjutnya bisa jadi karena cowok. Kalau kalian cewek biasanya karena cowok. Mungkin cowokmu itu adalah sosok laki-laki yang pengen dia pacarin, misalnya kayak gitu. Itu kamu bisa dibully di kelas. Yang semulanya yang gak suka itu Caca, tiba-tiba Caca ngajak Rini buat ngebully kamu karena Rini juga suka sama Edward misalnya. Nah, habis itu Rini pasti ke kelas nyari informasi. Siapa lagi yang suka sama Edward? Misalnya Jessica suka sama Edward. Nah, awal mulanya itu mereka bertiga ini yang suka sama Edward tapi gak kesampaian, sedangkan yang jadian tuh kamu. Nah, akhirnya karena kamu gak ngaruh nih dilabrak sama ketiga anak ini, akhirnya mereka mempengaruhi nih sekelas, teman-teman sekelas kalian. Kamu itu dipengaruhi biar gak suka sama kamu dan ngebully kamu dengan alasan yang tentunya beda. Bisa aja ngebully kamu karena anak, misalnya nama kamu Mawar, Mawar nu anak organisasi, dia tuh sombong. Nah, terus yang kedua, dia tuh pamer bekalnya tuh enak gitu. Terus kebetulan teman-teman yang lainnya tuh bekalnya nggak enak gitu kan, atau seadanya. Terus abis itu kan dia masih nyari mangsa lagi nih buat ngedapetin tim buat ngebully kamu. Misalnya ternyata ada separuh di kelas kalian itu anak organisasi semua dan bekalnya tuh mewah dan enak gitu. Akhirnya mereka ngebully lewat nilai. Entah nilai kamu jelek atau nilai kamu bagus. Terus yang selanjutnya masalah cowok. Nah, ini tuh jadi masalah, jadi alasan kenapa mereka ngebully kamu, kayak gitu. Dan kalau udah melibatkan banyak orang kayak gini, itu yang perlu kamu lakukan adalah kamu ngomong ke tatib. Nah, pasti di tiap sekolahan itu ada tatib. Jadi kamu harus ngomong ke tatib ya, ke bagian tata tertib. Ya udah, kamu langsung aja datang ke tatib terus ngomong gitu, terus bilang kamu nggak nyaman, terus kayak dibully alasannya apa nggak tahu, terus sekalian kamu nanya kenapa mereka kayak gitu dan
tujuan kamu sekolah kan sekolah aja gitu, bukan buat dibully teman-teman kamu, kayak gitu. Kenapa aku nyaranin tatip? Kalau bagian BK itu macem-macem ya. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang setuju sama kamu, malah ada juga yang ngebully juga gitu kan. Karena pada dasarnya kita nggak pernah tahu kayak apa yang terjadi gitu. Jadi menurut aku sih ketatip ya. Nah, nanti pasti ada penyelesaian masalah dan itu lebih cepat gitu. Walaupun di BK itu diperhatikan, tapi kayaknya prosesnya itu sangat amat sangat lama. Bahkan 10 tahun kamu lulus dari sekolah itu pun belum tentu ditindaklanjutin kayak gitu. Nah, kalau kalian ngerasa dibully, santai aja. Kamu langsung lihat siapa aja pembulinya, terus yang paling vokal pas ngebully kamu tuh siapa. Kamu inget mukanya, terus inget namanya, terus kamu ketatip aja, cerita semuanya. Terus kamu bilang ketatip, kamu gak nyaman. Terus tujuan kamu sekolah itu sekolah, bukan buat dibully teman-teman, kayak gitu. Pasti nanti langsung dapat solusi. Oke, itu dia caranya. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau sharing pengalaman kalian tentang bullying, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya.